Polisi geledah rumah terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari lokasi, polisi membawa sejumlah barang yang diduga terkait dengan ledakan. Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam beberapa waktu belakangan, kabar perceraian sejumlah selebritas Indonesia ramai jadi perbincangan. Tapi ternyata tak hanya selebritas, angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. KDRT dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab. Akan kita bahas soal ini nanti di segmen Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Halo, selamat pagi saudara, menemani waktu weekend Anda di hari Sabtu tanggal 8 November 2025. Kami berdua hadir menyapa Anda pagi hari ini. Kita berharap Anda yang berada di rumah saat ini, yang telah bangun tidurnya, bisa menyaksikan Kompas TV, karena saya akan doakan bagi Anda yang menyaksikan maupun siapapun di rumah dalam kondisi sehat, karena cuaca juga belakangan banyak sekali kondisi yang batuk, flu, begitu ya, yang juga membuat daya tahan tubuh semakin lemah. Tetap olahraga, jaga asupan makanan yang bergizi supaya kita tetap sehat. Ya, jangan lupa juga minum kalau misalnya cuaca panas ya, agar supaya tidak timbul mungkin biang-biang radang tenggorokan begitu ya. Betul. Nah, saudara, hari ini kita akan memberikan informasi-informasi kini, diantaranya yang baru saja terjadi kemarin, Reza dan juga saudara. Itu ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Dan polisi ataupun aparat yang terkait ini telah melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku. Dan ini menjadi salah satu faktor penting ya, Reza, untuk kita menjaga mungkin orang-orang di sekitar kita, untuk mengetahui apa saja ketertarikan ataupun minat-minat dari orang-orang tersebut agar menghindari hal-hal seperti ini. Betul, total ada 55 korban yang juga masih dirawat begitu, dan kita berharap bahwa segera pulih dan trauma yang dihadapi oleh anak-anak SMA ini semoga bisa segera didampingi psikolog. Terkait dengan korban dari kasus ledakan yang melanda SMAN 72 Kelapa Gading Jakarta Utara, banyak sejumlah korban yang mengalami gangguan pendengaran. Ini juga menjadi perhatian juga begitu ya, Carla dan juga saudara, bahwa ini perlu ada kehati-hatian. Yang juga menjadi pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi di sekolah gitu ya. Ini juga nanti akan kami terus update informasinya untuk Anda dengan laporan langsung dari sejumlah jurnalis Kompas TV, baik itu di rumah sakit, TKP dan juga sebagainya. Pastikan Anda menyaksikan Sapa Indonesia pagi hari ini. Tapi sebelum itu saudara, kita juga akan berikan informasi untuk Anda, di antaranya soal tim Puslap 4 Mabes Polri geledah sebuah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara Jumat malam. Rumah itu diduga merupakan tempat tinggal pelaku yang terlibat dalam ledakan di SMAN 72. Petugas menutup akses jalan menuju rumah dengan memasang garis polisi di tengah jalan. Dari dalam rumah, tim Puslap 4 Mabes Polri membawa kardus berisi barang yang diduga terkait dengan ledakan. Ketua RT menyebut rumah yang digeledah merupakan tempat usaha makanan yang ditinggali oleh orang tua serta terduga pelaku. Diketahui pelaku tidak bersosialisasi dengan masyarakat dan cenderung tertutup. Kalau saya untuk anaknya sendiri saya tidak pernah lihat, karena informasi di rumah itu jarang keluar, tidak pernah bersosialisasi dengan anak-anak sekitar di sini. Juga sama orang rumahnya juga katanya kurang, antara pekerja di dalam rumah nggak pernah bersosialisasi.
Sejumlah korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Sebelumnya ada 55 orang yang menjadi korban ledakan di SMA 72 Jakarta. Dari 55 korban yang masih menjalani perawatan, 5 diantaranya dilakukan operasi lantaran luka bakar serius. Wamendikdasmen Atif Latiful Hayat mengatakan pihaknya memastikan penanganan korban dilakukan secara intensif. Sementara terkait bangunan sekolah dan kegiatan belajar mengajar, Kemendikdasmen segera melakukan rehabilitasi. Siswa di rumah sakit ini alhamdulillah sudah mendapat penanganan yang cukup dan memadai, insya Allah segera sembuh. Dan kami akan melakukan rehabilitasi fasilitas sekolah yang terdampak agar kegiatan belajar mengajar dapat terselenggara sesegera mungkin. Ya. Dan tadi disampaikan oleh dari pihak Pemprov, semua pengobatan akan ditanggung oleh Pemprov. Terima kasih. Polisi menyebut korban ledakan SMA Negeri 72 mengalami luka ringan hingga sedang, termasuk gangguan pendengaran. Saat ini masih ada 33 orang dirawat di rumah sakit oleh tim medis. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan, selain gangguan pendengaran, sejumlah korban yang dirawat juga mengalami luka bakar. Polda Metro Jaya menjamin keselamatan korban dengan memberikan trauma healing melalui posko yang disediakan di rumah sakit tempat korban dirawat. Kami juga mengupdate terkait tentang jumlah korban hingga malam ini lebih kurang 54 siswa. Ulangi, 27 berada di Rumah Sakit Islam Jakarta dan 6 di Rumah Sakit IRC. Dari 54 tinggal 33, 21 sudah pulang dalam kondisi alhamdulillah sudah baik. Beberapa luka bakar ya, ada luka bakar, luka goresan, termasuk banyak dari siswa ini yang sedikit banyak terganggu pendengarannya karena dentuman ledakan itu sangat dekat dalam suatu ruangan. Posko juga mengumpulkan seluruh data dan informasi untuk diupdate kepada rekan-rekan media dan masyarakat. Pasca ledakan di SMA N72 Jakarta yang terjadi Jumat siang, tim forensik Mabes Polri, Densus 88 hingga Jibom Gegana melakukan olah TKP pada Jumat malam. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang hasil olah TKP akan disampaikan begitu semua prosesnya dianggap telah selesai. Tadi harusnya akan dilaksanakan rilis oleh Bapak Kapolda, mengingat olah TKP sampai malam ini masih belum selesai. Besok rencana akan dilaksanakan setelah semua hasil olah TKP baik dari forensik Mabes Polri, Densus 88, tim Jibom Gegana juga akan besok menjelaskan. Polisi dan TNI memperketat pengamanan. Pemeriksaan pun juga diperketat bagi mereka yang hendak masuk kawasan SMA N72. Untuk terduga pelaku ledakan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang merupakan salah satu yang terluka dalam peristiwa itu dan siswa SMA N72. Akibat lukanya, pelaku saat ini menjalani operasi di rumah sakit. Namun mengenai motif masih didalami. Untuk saat ini salah satu dari yang saat ini melaksanakan operasi terduga pelaku, dan untuk motif ya saat ini memang sedang kita dalami berbagai macam informasi, tentunya akan kita kumpulkan supaya menjadi satu informasi yang bulat pada saat nanti diinformasikan lebih awal. Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Margaret Aliatul Maimunah, menyayangkan adanya barang-barang berbahaya yang masuk ke lingkungan sekolah hingga mengakibatkan terjadinya ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta.
agar kejadian serupa tidak terulang, KPAI meminta pengawasan di sekolah lebih diperketat, mulai dari pengawasan barang bawaan hingga pengawasan terhadap kondisi psikologis murid. Kan ini terjadi di sekolah. Ini kan menjadi perhatian di pihak satuan pendidikan ya. Kok bisa benda-benda yang kayak begitu ini lolos masuk di sekolah. Maka tentu ini menjadi tantangan di satuan pendidikan terkait dengan pengawasan terhadap barang-barang yang dibawa anak gitu ya. Itu. Kemudian bagaimana mekanisme bahwa di sekolah ya anak-anak harusnya mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan gitu kan. Ini tentu menjadi PR gitu ya. Terus kemudian dan ini tidak hanya menjadi PR orang tua atau satuan pendidikan atau mungkin juga kepolisian untuk menyelidiki lebih dalam, tapi menjadi atensi kita bersama. Memang ditemukan senjata di lokasi ledakan, namun kata Wamenko Polkam, Ludwig Paulus yang datang ke TKP dan mengunjungi korban luka, senjata itu senjata mainan. Ada gambar itu tapi ternyata senjata mainan. Oh, itu senjata mainan, bukan senjata beneran. Ya, setelah kami cek itu senjata mainan. Nah, sedang ledakan masih di tim forensik lagi kerja apa ledakan atau apa gitu ya. Jadi masih ada bom molotov, Pak? Ya. Bom molotov itu. Kalau bom molotov pasti udah kebakar itu. Namanya karpet. Ya, informasi awal yang Bang dapatkan senjata yang terletak di samping sosok seorang yang juga terlihat tergeletak itu, apakah itu murid atau pelaku atau seperti apa info yang Bang dapatkan? Itu kita belum tahu. Ada yang meninggal nggak? Ada yang meninggal nggak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada yang meninggal ya, Pak? Ledakan di SMA 72 Jakarta Jumat siang menyebabkan 55 korban terluka. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan Kompas TV. Kita lihat berita lainnya, saudara. Polisi memastikan 2 kerangka manusia yang ditemukan di sebuah gedung di Kuitang, Jakarta Pusat adalah Muhammad Farhan Hamid dan juga Reno Syaputra Dewo. 2 orang itu dilaporkan hilang dalam demonstrasi pada 29 Agustus 2025. Teka-teki hilangnya 2 orang, Farhan dan Reno, saat tragedi demo yang berujung ricuh di Kuitang, Jakarta pada 29 Agustus lalu menemui titik terang. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh polisi serta laporan dari masyarakat soal temuan 2 kerangka manusia di sebuah gedung yang terbakar di Kuitang, Farhan dan Reno tewas saat tragedi kerusuhan di Kuitang. Kepala Biro Labdokes Polri, Brigjen Sumihastri Purwanti menjelaskan, hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem 2 jenazah yang ditemukan di Kuitang cocok dengan keluarga Reno dan Farhan. Pemeriksaan meliputi pencocokan tulang, struktur gigi dengan keluarga. Postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syaputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin. Nomor postmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, anak biologis dari Bapak Hamidi. Keluarga Reno dan Farhan mengapresiasi investigasi yang dilakukan polisi untuk mencari titik terang keberadaan Reno dan Farhan yang hilang sejak akhir Agustus 2025. Untuk tindak lanjut pasca penyerahan jenazah Reno dan Farhan, keluarga masih akan berdiskusi. Diskusi sama keluarga dulu ya, terkait dengan apapun langkah kami, apalagi kita kan juga jatuhnya masih keadaan berduka, kita masih shock ya. Komnas HAM menyebut total korban yang tewas pasca insiden demo berujung ricuh yang terjadi di sejumlah daerah menjadi 11 orang. Komnas HAM akan meminta hasil investigasi dari polisi untuk masuk dalam laporan rekomendasi yang akan disusun Komnas HAM. Kita sudah menuntaskan keseluruhan tugas terkait orang yang hilang, dan oleh karena itu kita menambah jumlah orang yang meninggal dalam peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan menjadi 11 orang ya. Selama ini ada 9 di berbagai daerah, dan dengan ditemukannya 2 orang ini maka
total jumlah yang meninggal terkait dengan aksi unjuk rasa dan kerusuhan menjadi 11 orang. Ya, jadi kami akan mendapatkan informasi ini segera dari kepolisian untuk kami masukkan ke dalam bagian dari laporan kami nanti yang akan kami rampungkan di akhir tahun. Dengan ditemukannya jasad Reno dan Farhan, maka tidak ada lagi laporan orang hilang pasca demo yang berujung ricuh akhir Agustus lalu. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lainnya, Saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan pengiriman 10 kg sabu yang dilakukan dua pria di kawasan Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Inilah rekaman video amatir saat polisi menghentikan mobil pengangkut 10 kg sabu yang diduga hendak menuju kota Medan. Dua pelaku, ZK dan IP, sempat menolak membuka pintu mobil sebelum akhirnya menyerah. Polisi menemukan 10 kg sabu dalam sebuah tas besar yang disimpan di bagian belakang mobil. Diduga sabu yang dibawa berasal dari Malaysia dan akan diedarkan di kota Medan. Selain menangkap dua pelaku, polisi juga masih memburu satu pelaku lainnya. Mengungkap kasus 10 kg sabu dengan dua tersangka ZK dan IP dan satu DPO AW yang mengendalikan tersangka tersebut di dalam hal penerimaan barang dan nanti akan mengantarkannya ke Medan. Ini merupakan jaringan internasional yang sumber barangnya ada dari Malaysia sehingga dibawa sampai ke Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Kami akan hadirkan berita lengkapnya saja, dan tetaplah di Sapa Indonesia Pagi sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Pagi bersama saya Claudia Carla. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. KPK belum menjelaskan perkara yang sedang diusut terkait OTT di Ponorogo. Kendaraan penyidik KPK memasuki kompleks Pringgitan, rumah dinas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada Jumat sore. Beberapa kendaraan kemudian membawa sejumlah orang termasuk Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Sebelumnya, KPK telah mengundang Bupati Ponorogo dan sejumlah kepala daerah lainnya dalam membahas pencegahan korupsi seperti manajemen aparatur sipil. Nah, hari ini ada kegiatan tangkap tangan oleh KPK di wilayah Jawa Timur, dan salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo. Terkait siapa saja yang diamankan, jumlahnya berapa, kemudian terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update secara berkala, karena saat ini tim masih di lapangan. Informasi lebih lanjut soal OTT Bupati Ponorogo kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Arif Hidayat di Madiun, Jawa Timur. Selamat pagi Arif, apakah sudah ada kejelasan mengenai kasus yang menjerat Bupati Ponorogo dalam OTT KPK? Ya, selamat pagi Carla dan saudara. Benar sekali bahwa pada Jumat petang kemarin pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ini terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bersama Bupati Ponorogo pada tadi malam maksud kami, ini dibawa 4 orang untuk diperiksa di Mapolres Ponorogo, Jawa Timur. Namun sejauh ini kami belum mendapatkan konfirmasi begitu terkait apa dalam persoalan apa Bupati Ponorogo ini terjerat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi kuat dugaan
OTT pada petang kemarin ini merupakan dugaan kasus jual beli jabatan, karena mengingat Bupati Ponorogo ini terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK 1 jam setelah melakukan mutasi 138 pejabat eselon 2 dan eselon 3 di lingkungan Pemkab Kabupaten Ponorogo, Carla. Baik Arif, mungkin bisa Anda gambarkan juga bagaimana peristiwa OTT kemarin yang terjadi terhadap Bupati Ponorogo dan juga tadi Anda sebutkan ada 4 orang yang turut juga dibawa oleh KPK. Karena mutasi 138 pejabat di lingkungan Pemkab Ponorogo ini agendanya berlangsung dari pukul 13.00 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Nah, saat jeda transit di antara pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat petang kemarin, setelahnya KPK masuk ke lingkungan Pringgitan atau pendopo Kabupaten Ponorogo untuk menggelar operasi tangkap tangan kepada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Sebenarnya pada pukul 19.00 Sugiri Sancoko atau Bupati Ponorogo ini juga ada kegiatan lain, yaitu melepas sambut Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo. Akan tetapi terlebih dahulu Sugiri Sancoko ini terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK yang kemudian dibawa ke Mapolres Ponorogo untuk diperiksa. Pagi ini kami mendapatkan informasi tambahan bahwa pada rangkaian operasi sepanjang malam tadi KPK telah mengamankan 13 orang untuk diperiksa. Beberapa di antaranya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, Direktur Rumah Sakit, dan 1 orang warga sipil begitu atau non-ASN. Akan tetapi tidak semua 13 orang yang diamankan untuk dimintai keterangan ini seluruhnya dibawa ke Jakarta untuk pagi ini. Tim KPK hanya membawa 7 orang, selebihnya masih berada di Kabupaten Ponorogo, statusnya sebagai terperiksa. Begitu, Carla. Baik, terima kasih Arif Hidayat melaporkan langsung dari Madiun, Jawa Timur terkait dengan OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Selamat kembali bertugas. Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) menyatakan keprihatinan mendalam dan mengutuk keras aksi kekerasan yang menimpa salah satu anggotanya, Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, Temaziduhu Harvea. Kekerasan itu terjadi saat korban melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata di Kabupaten Sibolga, Sumatera Utara pada Kamis 6 November 2025. Dalam konferensi pers, Ketua IPASPI, Tafib Duyatmoko, menegaskan kekerasan ini merupakan teror yang tidak bisa dibiarkan. Pihaknya secara resmi melaporkan kejadian ini ke Polres Tapanuli Tengah dan berharap kepolisian segera mengusut tuntas serta memproses hukum pelaku. IPASPI mendesak pemerintah untuk segera menyusun kebijakan yang menjamin keamanan bagi seluruh aparatur peradilan Indonesia. Menyatakan sangat prihatin dan mengecam segala bentuk kekerasan terhadap Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, sudah disampaikan oleh beliau, rekan kita, yaitu Temaziduhu Harvea SH. Terus terang kami sangat prihatin dan mohon sekali pengamanan bagi kami semua. Kekerasan terhadap Panitera Pengadilan yang melaksanakan amanah penegakan hukum adalah teror yang tidak boleh dibiarkan, dan berharap pihak kepolisian dapat mengusut dan memproses secara hukum pelaku kekerasan terhadap Panitera menjalankan tugas atas perintah pimpinan, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Mahkamah Agung RI yang telah merespon secara cepat peristiwa kekerasan yang dialami oleh insan peradilan. Semoga kejadian ini tidak berulang di kemudian hari dan negara dapat menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi seluruh aparatur pengadilan. Selain itu, pelaksana tugas Kepala Biro Humas Mahkamah Agung turut merespon insiden kekerasan ini dengan menyatakan harapannya akan pembentukan polisi khusus pengadilan.
Usulan ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan aparat keamanan yang secara spesifik bertugas menjaga keselamatan dan ketertiban di lingkungan peradilan dan menjamin kelancaran tugas-tugas yudisial termasuk eksekusi putusan. Mahkamah Agung Peradilan isunya sekarang ya boleh dikatakan sedang mengalami serangan secara fisik ya, secara fisik. Nah, untuk itu kita menghimbau negara memang keamanan terhadap Mahkamah Agung Peradilan termasuk aparaturnya mungkin perlu ditinjau, perlu diperkuat perundang-undangan berkaitan dengan itu. Mahkamah Agung coba mengusulkan berkaitan dengan adanya polisi khusus pengadilan. Ini sampai sekarang kita nggak punya. HIPASPI dan Mahkamah Agung sepakat perlindungan bagi aparatur peradilan adalah hal yang mutlak untuk memastikan independensi dan kelancaran penegakan hukum di Indonesia. Usai jeda saudara, kami akan kembali untuk membahas fenomena perceraian di mana dalam beberapa waktu belakangan kabar perceraian sejumlah selebritas Indonesia ramai jadi perbincangan. Tapi ternyata tak hanya selebritas, angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. KDRT dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab. Kita akan bahas lengkapnya usai jeda bersama dengan Muhammad Syahriza. Pada minggu terakhir Agustus 2025, kata kunci cerai mencapai puncak pencarian tertinggi sepanjang tahun. Google Trends turut mencatat popularitas kata kunci tersebut tak surut hingga memuncak lagi di minggu ketiga Oktober. Fenomena ini bukan sekedar rasa ingin tahu publik terhadap kisah rumah tangga yang berakhir. Di era digital, perceraian bukan lagi urusan pribadi semata. Terlebih, sosok figur publik memengaruhi naiknya tren pencarian kata kunci cerai ini. Merujuk data Statista, jumlah perceraian di Indonesia mencapai hampir 400.000 kasus sepanjang 2024. Angka tersebut meningkat 13,1% dibandingkan satu dekade lalu. Jika dibandingkan jumlah pernikahan di tahun yang sama, kasus perceraian mengambil proporsi 27%. Jika melihat tren, puncak perceraian tercatat pada 2022 dengan 516.300 kasus. Tren perceraian tetap menunjukkan pola konsisten. Semakin tahun, semakin banyak pasangan yang mengajukan gugatan cerai. Angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan cermin perubahan sosial yang sedang terjadi. Cara orang menafsirkan komitmen dan kebahagiaan dalam kehidupan. Sejumlah alasan terungkap mengapa pasangan memilih jalan berpisah. Misalnya, perdebatan yang terus-menerus, masalah keuangan, penelantaran pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga masalah perselingkuhan dan poligami. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia, mayoritas gugatan cerai di Indonesia diajukan oleh pihak perempuan. Fenomena ini menandai perubahan sosial yang signifikan. Fenomena perceraian di Indonesia adalah cermin dari dinamika masyarakat yang tengah berubah. Tekanan ekonomi, pergeseran nilai gender, hingga keterbukaan media sosial membuat relasi pernikahan menjadi lebih kompleks. Negara perlu hadir bukan sekedar untuk menekan angka perceraian, melainkan untuk membangun sistem dukungan keluarga yang lebih inklusif. Misalnya, dari konseling pranikah, pendidikan kesetaraan gender, hingga perlindungan ekonomi pasca perpisahan. Perceraian bukan perpisahan biasa. Tidak ada yang benar-benar baik-baik saja dari kehilangan arah rumah yang pernah dibangun bersama. Angka perceraian kian meningkat berdasarkan data yang diolah Litbang Kompas. Sejumlah hal menjadi penyebab perceraian seperti masalah ekonomi, perdebatan antar pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami. Lalu apakah ini hanya soal ego dan bagaimana cara memperbaiki dan mencegah terjadinya perceraian? Kita akan membahasnya dalam dialog bersama Mbak Rita Nugraheni, peneliti Litbang Kompas, dan juga Mbak Ratih Ibrahim, psikolog klinis. Selamat pagi wanita-wanita cantik yang sudah hadir di studio. Terima kasih sudah hadir.
Mbak Rita, Mbak Rati, yang juga menjadi sorotan ini belakangan media sosial dan juga publik ramai dengan angka perceraian selebritas. Karena memang yang selalu terinfo adalah selebritas. Saya mau ke Mbak Rita terlebih dahulu. Untuk data yang telah diolah Litbang Kompas, angka cerai yang tinggi, ini sebenarnya apa sih penyebabnya? Sebenarnya kalau penyebabnya udah tadi Mas disebutkan, cuman yang menarik Mas ketika kita ngomongin perceraian bagi masyarakat gitu ya, kita tidak bisa tidak mengakui bahwa kalau ngelihat di pencarian Google Trend, memang puncak popularitas itu di bulan-bulan September, Oktober, di mana memang beberapa figur publik itu ya menyampaikan bahwa mereka bercerai. Dan yang menarik sebenarnya dari data yang bisa kita lihat selama 10 tahun terakhir ini, ada memang kemudian pergeseran gitu ya, bagaimana masyarakat memandang perceraian. Karena kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir, perceraian itu angkanya selalu di atas 350.000 perkara. Dan memuncak di tahun 2022 dengan 540 perkara. Mungkin nanti bisa dilihat ya, karena ini ada erat kaitannya dengan COVID-19 pandemi di tahun 2022 itu. Dan terakhir kasus perkara perceraian ada di angka 450. Jadi memang terus naik, dan kalau kita mau lihat proporsinya antara jumlah perceraian dengan pernikahan di tahun yang sama, itu naik juga Mas. Jadi 2024 cerai itu 27%, jumlah perceraian itu 27% dari pernikahan. Di 2015 masih 20%. Jadi walaupun jumlah pernikahan meningkat, jumlah perceraian juga meningkat, tapi yang penting kita lihat adalah proporsinya. Dari 20 ke 27%. Artinya kalau misalnya biar asik gitu ya, kita bisa ngelihatnya 3 dari 10 pernikahan berakhir ke perceraian. 3 dari 10 pernikahan berakhir perceraian. Saya mau ke Mbak Rati. Mbak Rati, kalau misalnya memang ada yang konsultasi sama Mbak Rati, terlepas kita tidak menyebutkan siapapun itu, begitu Mbak Rati, sebenarnya apa sih memang menjadi keluhan atau yang disampaikan ketika memang angka perceraian ini yang disampaikan Mbak Rita dari Litbang Kompas, 3 dari 10 kasus perceraian terjadi? 30% ya, itu gede ya. Terus saya jadi concern nih, ini yang pada nonton apalagi anak-anak selingkuhan. Ini isu yang paling banyak nih. Kemudian yang kedua adanya KDRT. Ketiga ekonomi, keempat komunikasi nggak nyambung. Jadi ini yang muncul di tempat faktor utama yang saya selalu kerap disampaikan. Karena perselingkuhan, dia selingkuhnya sama siapa? Coba kalau ini, nah itu yang paling banyak tuh. Tapi kenapa sih Mbak Rati kok seseorang ini di zaman sekarang bahwa gampang banget ketika ingin mengatakan kita cerai saja, kita pisah saja dan tadi yang nomor 5 ada tuh nyerah. Jadi udah nyerah deh gitu ya. Pertanyaannya gimana Mas? Ya, kenapa sih di saat zaman sekarang ini gampang banget seseorang itu bilang bahwa udah kita cerai saja, kita pisah saja. Sepertinya tidak dipikirkan secara matang, tidak kita lontarkan saja dan akhirnya berakhir begitu. Menurut saya karena ada pergeseran ya, pergeseran value terhadap pernikahan itu sendiri. Kalau di zamannya Tante Ratih, itu menikah itu ya harus diupayakan apapun yang terjadi, bleeding deh. Pokoknya you have to stay together. Kemudian kan banyak juga ya orang-orang yang pasangan yang kurang beruntung kemudian mereka berpisah, dan masyarakat juga semakin toleran untuk tidak put stigma on them, tapi kan dibantu. Nah ini kan juga menginspirasi lebih banyak orang muda untuk kalau gitu cerai nggak apa-apa ya, daripada ini itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memang tadi saya bilang yang kelima kan udah nyerah ya. Memang menurut saya lebih banyak tren yang cepat putus asa ya, untuk mengupayakan kan. We always heard about it takes two to tango gitu. Jadi ini kalau yang satu nggak mau main ya udahlah terserah deh dia mau ngapain. Yang penting fokus kepada kebahagiaan saya untuk bertumbuh. Gitu Mas. Terus ditambah faktor-faktor yang tadi saya sampaikan. Tapi adanya orang ketiga itu memang sangat melukai ya. Jadi sebegitu melukainya sampai rasanya nggak ada jalan untuk balik. Jadi ngapain saya pertahankan. Ada orang yang masuk, 3 terlalu sesak. 5 faktor yang disampaikan Mbak Rati. Sepakatkah Mbak Rita dari penelitian Litbang Kompas sendiri perselingkuhan menjadi angka tertinggi? Sebenarnya kalau kita ngelihat secara proporsi perselingkuhan itu cenderung lebih rendah. Jika dibandingkan dengan kalau kita baca alasan perceraian itu nomor 1 60% alasannya adalah karena cekcok
terus-menerus. Mungkin perselingkuhan bisa menjadi bagian dari cekcok itu ya Mbak Rati. Tapi cekcok terus-menerus, kemudian perdebatan yang tidak pernah usai, itu menjadi alasan terbanyak mengapa mereka kemudian memutuskan perceraian. Komunikasi itu kenapa tadi ketika aku sedikit mention angka perceraian itu tinggi banget di tahun 2022, bisa jadi karena ada pandemi kaitannya dengan pandemi ketika mereka tidak mampu mengkomunikasikan atau punya sebelumnya kan relasi yang ketemunya sehat. jarang ya, karena masing-masing bekerja, salah satu bekerja, jadi pola untuk berinteraksi intensnya itu minimal. Begitu pandemi kita semua lockdown di rumah menjadi intens. Hal-hal yang tadinya lewat sekarang di depan mata dan everybody was in so distress. Muncul deh itu letupan-letupan. Seperti diuji gitu loh, bahwa bagaimana mereka mampu mengkomunikasikan perasaan, mampu mengkomunikasikan kebutuhannya dalam pernikahan. Itu kalau dari data bisa kelihatan karena spike-nya tinggi banget Mas, dari 350-an menjadi 500 kasus perceraian. Dan kalau misalnya, sebenarnya ada juga temuan menarik karena ini Mbak Rati pasti familiar. Ada agensi perempuan yang kemudian menguat kalau kita lihat data perceraian. Karena dari 2015 kita telusuri sampai 2024, 10 tahun terakhir, jumlah atau proporsi cerai gugat, artinya cerai yang dilayangkan oleh pihak perempuan itu meningkat. Ini bisa jadi juga ada tadi ya Mbak, mungkin pergeseran stigma, pergeseran bagaimana perempuan juga mungkin lebih baik aku mengakhiri hubungan dibandingkan aku bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Boleh nambahin nggak? Karena makin lama perempuan kan semakin menguat juga ya posisi tawarnya ya. Kalau dulu mungkin banyak lebih di sektor domestik, sekarang perempuan juga sangat berdaya. Jadi artinya posisinya menjadi semakin egaliter. Kalau egaliter kan ya kita mesti sama-sama nih. Jadi ada harapan-harapan yang juga bertumbuh dan keberanian untuk mandiri. Dan rasa dan keyakinan bahwa saya bisa kok sendiri, daripada relasinya nggak berguna, lebih baik move on dari relasi ini. Jadi ini saya setuju dengan adanya keberdayaan perempuan, tapi jangan disalahin ke perempuannya ya. Menurut saya lebih untuk introspeksi bahwa ketika kita masuk ke dalam relasi perkawinan itu kan serius banget ya. Dan kembali loh kepada value perkawinan itu bukan hanya serius tapi sakral, ada sebuah komitmen yang bersama dibawakan di hadapan Tuhan, agama, keluarga, itu betul-betul sakral. Kemudian kan ada anak-anak juga yang bertumbuh di situ. Nah, tadi kan Mbak Dita bilang soal komunikasi, berantemnya karena komunikasi. Kan saya jadi denger gini kan saya jadi mikir kemarin-kemarin waktu lagi pacaran ngapain aja ya? Emang kagak ngobrol apa? Emang nggak kenal apa gitu kan ya? Karena banyak sekali nih Mbak Rita kasus ya. Baru menikah 2 minggu datang konseling ke saya dan bilang saya nggak cocok sama dia. Saya tanya pacarannya berapa lama? 2 tahun kamu ngapain aja long distance? Enggak tuh, ketemu saben hari. Nah di sini ya betul ya, kita juga di keseharian kan marketing ya supaya kita bisa atraktif itu untuk calon pasangan kita. Tapi penting untuk siap dan kenal betul-betul. Jadi program untuk persiapan perkawinan, konseling, pranikah itu adalah hal yang juga perlu didorong. Betul. Ya. Oke. Nah tadi selain cekcok tadi Mbak Rita juga sampaikan bahwa secara komunikasi juga sepakat Mbak Rita sampaikan. Lalu ada juga faktor ekonomi Mbak Rita. Apakah juga menjadi penentu juga? Nah ini juga menjadi temuan menarik nih yang sebenarnya bisa kita dalami karena konsep pernikahan di Indonesia mungkin perlu juga kemudian dibahas dalam meja yang lebih dingin, di mana itu tidak hanya kemudian fase hidup yang harus dilalui, tapi fase hidup yang harus dipersiapkan. Baik dari sisi komunikasi yang tadi kita bahas, juga ekonomi dan juga transparansi Mas. Karena tadi kalau kita bahas perselingkuhan, kemarin itu Litbang Kompas juga mencoba untuk menggali ya sebenarnya bagaimana sih perselingkuhan diterima atau dilihat publik umum, khususnya di lingkungan kantor. Karena kita mengandaikan yang mau menikah ini kan sudah punya kehidupan profesional gitu ya. 50% Mbak mengaku melihat ada perselingkuhan di kantor. 3 Cinlok gitu ya, cinta lokasi. Ya, tapi ini sudah zaman dulu istilahnya gitu. Tapi 3 itu mengetahui secara langsung, 2 dia tahu dari cerita teman atau kolega atau kerabat. Nah,
dari pengalaman mereka melihat perselingkuhan itu, walaupun sedikit ya, banyak orang yang memaklumi hal itu. Oke. Jadi kalau tadi Mbak bilang zaman dulu tuh pernikahan tuh masih dilihat sakral sampai berdarah deh. Yang penting ini harus bertahan. Sama-sama, betul. Sekarang sepertinya orang mulai mungkin ada pergeseran ya, aku nggak mau bilang menurun, tapi pergeseran ketika memaknai pernikahan itu. Cara mereka mempertahankan pernikahan adalah dengan cara-cara infidelity yang tidak infidelity dengan ya tadi punya TTM, bener di kantor dan string attached. Sayangnya teman ngobrol. Sayangnya masyarakat kita semacam permisif gitu ya terhadap perselingkuhan di kantor karena ya dinormalkan lah, dibolehkan lah karena mungkin alasan macam dia emang nggak bahagia, pasangannya nggak ngerti sama dia. Yang penting dia menjadi super produktif di kantor. Sehingga ini kita ngomong soal penormalan ya, bukan pembenaran ya. Betul. Sehingga sebenarnya menarik ketika ada data di mana perempuan semakin banyak menggugat. Kalau dari sisi kita kan masih sederhana ya data yang kita lihat, tapi kalau kita bisa berhipotesis ada penguatan agesi perempuan, tidak mau dia bertahan dalam satu pernikahan yang buruk. Terus juga bahwa ada sebenarnya membuat kita berpikir apakah pernikahan itu sebatas hanya dilihat sebagai fase hidup, tidak sebagai sesuatu yang betul-betul kita persiapkan dari sisi finansial, dari sisi komunikasi, dan juga dari sisi tadi transparansi. Jadi secara nggak langsung memang semuanya harus matang, baik secara finansial, pola pikir dan sebagainya. Lalu selain faktor ekonomi apalagi yang ditemui Litbang Kompas? Ada juga sebenarnya faktor-faktor yang cukup unik seperti perjudian. Karena bisa nyambung untuk mempertahankan rumah tangga itu juga ya? Iya bisa jadi ya Mbak. Karena bete banget ya, bete banget kasus mereka cerai karena nih habis dia terlibat pinjol gitu. Terus dia adiksi main game yang kemudian ini uang kita udah berapa M nih Bu, habis nih, padahal harusnya itu adalah dana untuk pendidikan anak. Yang semacam itu juga terjadi Mbak Rita. Tapi kalau bisa dari Litbang Kompas ini Mbak Rita, dari karena Menak sendiri menyampaikan bahwa memang untuk data bagi kasus perceraian sendiri adalah rata-rata ini juga bisa mendapatkan nantinya kemiskinan begitu. Karena ketika laki-laki dan juga wanita bercerai begitu, wanita yang dirugikan misalnya tidak kuat secara finansial akhirnya kemiskinan dan sebagainya, dan rata-rata juga ini case-nya di pasangan muda. Iya, itu kita juga ada salah satu hal yang perlu kita perbaiki juga, yaitu dukungan finansial pasca perceraian. Karena aku kurang tahu Mbak dari sisi regulasi di kita, ternyata dari riset World Bank banyak regulasinya tuh belum cukup atau belum juga cukup ditegakkan bagaimana misalnya perempuan pasca cerai yang memiliki anak, bagaimana nih pembiayaan antar istri dan suami. Apalagi jika pernikahan itu disepakati bahwa suami saja yang bekerja. Setelah perceraian, bagaimana tanggung jawab finansial untuk si anak misalnya. Sehingga banyak sekali perempuan yang memutuskan bercerai, dia punya dua tantangan. Satu, menghidupi dirinya sendiri, dan dua, menghidupi anaknya. Dan itu mungkin salah satu yang perlu kita dorong sih, bagaimana melindungi khususnya perempuan, karena bagaimanapun juga perempuan adalah kelompok yang paling banyak atau besar menjadi orang yang domestik, bekerja di ranah domestik. Sehingga kita perlu mendorong dari sisi regulasi bagaimana. Terlepas mendorong dari sisi regulasi ketika memang satu pasangan sudah berpisah begitu. Tapi kita berharap bahwa tidak ada yang berpisah begitu dalam sebuah pernikahan. Lalu bagaimana hal itu bisa dilakukan? Berarti dari misalnya psikologi, apakah keduanya ketika ribut harus diam dulu sejenak supaya lebih dingin kepalanya, lalu bertemu kembali, atau seperti apa sih untuk menghindari hal-hal serupa? Biasanya kalau datang ke saya kan nanya ya, Bu, harus datang berdua enggak? Saya bilang yang bisa aja, idealnya memang berdua. Jadi saya akan mendengarkan dari pihak-pihak, sebetulnya apa sih ini masalahnya. Menariknya adalah sesuai dengan hasil litbangnya Kompas, komunikasi ya, itu masalahnya sering masalah remeh-remeh. Yang kalau kita bisa lebih dingin gitu ya, kepalanya lebih jernih, hatinya lebih dingin, itu banyak bisa disinkronkan. Jadi nggak usah cepat-cepat cerai ya. Jadi itu adalah bagian dari sesi konseling pernikahan dan kemudian masuk ke dalam terapi untuk pasangan-pasangan ini. Nah, balik lagi. Terus
apa ya yang bisa kita upayakan kepada orang-orang muda ini terutama. Tapi ngomong-ngomong sekarang ngomong tentang perceraian juga ada yang namanya grey divorce ya. Jadi udah seumur-umur saya nih udah pensiun gitu mau pisah, ini another dynamic. Jadi mesti gimana? Saya memang menghimbau kesiapan sebagaimana yang tadi disampaikan sebelum menikah itu sungguh-sungguh diupayakan untuk kenal satu sama lain ya. Jadi kesiapan psikologis betulnya memang siap dan ingin untuk menikah apa enggak. Tapi banyak juga yang mengeluh ini para gadis-gadis ini ya bilang ini laki-laki kalau nggak dipaksa dia clueless. Jadi mesti ditagih melulu, tapi kesiapan tetap penting. Kemudian ngomongin tentang nanti ya waktu bersama-sama, siapa nih yang akan ikut berkontribusi secara finansial? Kan banyak sekarang perempuan yang juga bekerja. Betul. Ya, pembagian tugas rumah tangganya bagaimana gitu ya. Itu kadang-kadang tuh kita nggak bisa telepatik, otomatis kita ngerti deh itu piring mesti dicuci ya, baju kotor mesti ditaruh di tempat laundry dan sebagainya, itu bisa menjadi pertengkaran. Mencet odolnya aja salah bisa berantem. Taruh anduk basah sembarangan juga masalah ya Mbak Rati. Ngomong atau kemudian ya dia kan harusnya udah kelonan sama saya, dia sibuk ini sama game, sama gadget, dia chattingan sama siapa sih gitu ya. Kenapa dia lebih happy sama teman-temannya daripada sama saya? Nah ini perlu dibahas nih di tempat yang bisa secara rasional dibahas. Kemudian perasaan, kemudian dinamika personality, selain kemudian juga ekonomi, keluarganya bagaimana, background keluarga seperti apa, dan anak-anak, termasuk jika kemudian kurang beruntung ya, ada anak-anak misalnya nggak punya keturunan atau kemudian anak-anak yang dilahirkan berkebutuhan khusus. Ini mesti dibahas di awal sehingga siap. Terus terhadap isu perselingkuhan nih, nanti kalau kamu punya temen kamu bakal bagaimana, kalau aku punya temen bagaimana. Kadang-kadang sebegitu takutnya pasangannya tuh kan, perselingkuhan katanya Bu Rati itu paling gede. Jadi dikekepin gitu pasangannya sampai sesak nafas. Jadi terus mereka menjadi tidak bertumbuh. Oke, gitu, jadi Mas. Komunikasi yang baik begitu, transparansi seperti tadi Mbak Rati juga sampaikan, Mbak Rati sampaikan bahwa itu penting untuk membina rumah tangga supaya lebih awet dan banyak hal lagi sebenarnya. Dan bahagia bareng ya, dan perlu untuk bahagia bareng kan. Betul. Tumbuh bareng kan. Oke, Mbak Rita, apa yang memang bisa disampaikan bahwa data yang sudah diperoleh oleh Litbang Kompas ini juga bisa di-share, tidak hanya kasus perceraian, bahwa ini bisa dihindari begitu? Oh bisa banget Mas, karena sebenarnya kalau kita melihat tadi ada spike ketika pasca COVID-19, kita semakin tahu, semakin paham bahwa sebenarnya masing-masing pasangan dalam rumah tangga, mereka itu belum siap, belum kuat dealing with their own feelings ketika memang dipaksa untuk ketemu setiap hari. Karena ketika pembatasan. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Rati, ketika mau memulai menjalin hubungan apalagi sesakral pernikahan, membahas hal-hal yang mungkin ugly truth gitu ya Mbak. The ugly truth yang kayak kamu, apa yang akan kamu lakukan jika A, B, C terjadi. Dan menghindari justru obrolan-obrolan yang kita tahu pasti itu akan menyenangkan. Yang harus kita disasar adalah obrolan-obrolan yang justru tidak menyenangkan. Dan hal lainnya adalah bagaimana juga misalnya pasangan suami dan istri membicarakan tentang pembagian beban kerja dalam rumah tangga. Karena itu jadi bagian juga alasan-alasan perceraian seperti ekonomi dan juga percecokan terus-menerus, termasuk pengelolaan finansial untuk, bahkan ada juga yang untuk menggunakan penyalahgunaan narkoba, uang dalam rumah tangga itu. Sehingga obrolan seperti itu memang harus ada di depan sebelum pernikahan. Jadi harus jelas di awal gitu ya? Jelas di awal, dan mungkin juga untuk tidak takut jika akhirnya ternyata di awal red flags-nya banyak. Kan biasanya orang menghindari red flags di awal karena terpicu oleh adrenalin bahwa ini nih I can fix this person. Terus. Jadi ya udah deh gitu. Tadi ngomongin soal ugly truth itu menarik ya. Poinnya adalah being transparan, tadi Mbak Rita udah bilang ya. Transparan tuh artinya semuanya kita taruh di atas meja, jangan curang deh. Betul. Ya. Dan bukan hanya diobrolin, tapi juga didiskusikan solusinya apa, terus komitmennya apa. Dan perlu dilihat betul-betul ya, ini calon pasangan saya, ini punya
integritas dan komitmen yang serius nggak ya untuk masuk ke relasi ini? Saya sendiri bagaimana? Kan bisa aja ya kita lihat red flags-nya pasangan, kita lupa lihat red flags kita. Dan itu kemudian perlu ya, kalau saya sih sebagai clinical psychologist, saya memang mendorong untuk ada konseling relasi. Ya, jadi ngobrol supaya benar-benar kenal. Dan kalau ternyata nggak berjalan, ya nggak usah dipaksain, nggak usah sok hero gitu ya. I can save this person, I can win him or her gitu. Nanti kita bisa happily ever after. Mesti sangat realistis sih. Dan juga data ini tidak bisa dilihat sebagai satu justifikasi untuk encouraging masyarakat untuk bercerai ya, karena memang ini justru untuk kita mawas diri bahwa sebelum pernikahan kita harus benar-benar menyiapkan. Siap. 20 ke 27 itu tinggi loh Mas. Oke, jadi perlu dan committed ada kesiapan. committed to stay. Ini nggak main-main nih. Komitmen, konsistensi, perlu ada konseling relasi, transparansi itu yang memang dibutuhkan. Makanya saya juga harus komitmen untuk konsisten, untuk cari pasangan matang secara finansial, matang secara psikologis. Maka saya belum nikah juga sampai sekarang. Kita tunggu gitu. Terima kasih sekali lagi Mbak Rati, Mbak Rita. Mudah-mudahan juga bisa jadi pembelajaran bagi saya dan juga pemirsa di rumah untuk bisa mencari pasangan yang tepat begitu dan juga menjadi yang sudah pasangan yang tepat dan jadi juga. pasangan yang tepat juga gitu ya. Kita mudah-mudahan bahwa angka perceraian di Indonesia juga semakin menurun, tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia juga semakin besar lagi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Mbak Rati, Mbak Rita, atas Terima waktunya bersama Pagi. Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV. Dan saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Saudara Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Roy Suryo mengaku menghormati proses hukum yang berjalan. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Polisi menetapkan 8 orang sebagai tersangka, termasuk Roy Suryo. Penetapan tersangka terbagi menjadi 2 klaster untuk menentukan pasal yang menjerat. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Penyidik menyebutkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Pada kesempatan ini kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Roy Suryo mengaku menghormati proses hukum yang berjalan. Ia juga menegaskan tidak ada perintah penahanan terhadap dirinya. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang memiliki dokumen publik, kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Sementara Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya atas penetapan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Andi memastikan terus mengawal kasus ini hingga inkrah. Kita apresiasi yang sangat setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya secara profesionalisme, secara penuh dengan kehati-hatian, akhirnya semua terjawab. 8 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Egy Sujana, Kurnia Trirohyani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Para tersangka dijerat pasal berlapis
mulai dari pencemaran nama baik, fitnah, hingga penyebaran dokumen elektronik dengan tujuan menghasut. Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lainnya, Saudara, Kementerian Perdagangan kembali menggelar Jakarta Muslim Fashion Week 2026. Jakarta siap jadi pusat mode fashion dunia lewat event ini. Sebagai saluran laboratorium ide, eksperimen, kolaborasi, dan menemukan gaya hidup masa kini, Jakarta Muslim Fashion Week kembali hadir. Mengusung tema Essential Lab Crafting the Future of Modest Fashion for Every Lifestyle, GMFW 2026 resmi dibuka Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kamis 6 November 2025 di Balai Kartini, Jakarta. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan tujuan GMFW 2026 yakni menciptakan Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia, meningkatkan ekspor dan menggerakkan industri fashion dengan branding Indonesia, serta menggerakkan UMKM. Jadi hari ini kita pembukaan GMFW 2026 yang kelima ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita menciptakan Indonesia itu sebagai pusat modest fashion. Yang kedua juga bagaimana kita meningkatkan ekspor. Yang ketiga bagaimana kita menggerakkan industri fashion kita dengan branding Indonesia dan juga menggerakkan UMKM kita. Melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, pemerintah mendorong agar potensi industri modest fashion tanah air dapat menembus pasar global. GMFW 2026 ini adalah platform untuk modest fashion Indonesia. Yang pertama tentunya sebagai trendsetter untuk modest fashion tahun 26. Makanya disebut GMFW 2026. Kemudian tujuan daripada GMFW sendiri tentu kita ingin supaya modest fashion kita dan juga penyelenggaraan ini menjadi go internasional. Jadi meskipun kalau kita lihat data ini modest fashion kita itu nomor 1 di dunia, tetapi kita ingin ini lebih terkenal gitu ya. Apalagi untuk brand-brandnya. Jadi brand kita bisa menguasai pasar dalam negeri dan juga bisa go global. Usai dibuka secara resmi oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, beberapa desainer brand fashion menampilkan karya mereka melalui fashion parade di depan Menteri Perdagangan, Wamendak, dan jajaran pejabat kementerian, lembaga, asosiasi, dan pengunjung lainnya. Jakarta Muslim Fashion Week 2026 berlangsung selama 4 hari, mulai 6 November hingga 9 November 2025. Selama 4 hari tersebut, GMFW 2026 akan menampilkan 10 kali fashion parade, pameran, talk show, business matching, dan business networking. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, Saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya, di antaranya polisi geledah rumah terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari lokasi, polisi membawa sejumlah barang yang diduga terkait dengan ledakan. Informasinya sesaat lagi. Tim Puslap 4 Mabes Polri geledah sebuah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara, Jumat malam. Rumah itu diduga merupakan tempat tinggal pelaku yang terlibat dalam ledakan di SMAN 72. Petugas menutup akses jalan menuju rumah dengan memasang garis polisi di tengah jalan. Dari dalam rumah, tim Puslap 4 Mabes Polri membawa kardus ini berisi barang yang diduga terkait dengan ledakan. Jadi Ketua RT ini mengatakan bahwa rumah yang digeledah merupakan tempat usaha makanan yang ditinggali oleh orang tua serta terduga pelaku. Diketahui pelaku tidak bersosialisasi dengan masyarakat dan cenderung tertutup.
Kalau saya untuk anaknya sendiri saya tidak pernah lihat, karena informasi di rumah itu jarang keluar, tidak pernah bersosialisasi dengan anak-anak sekitar di sini. Juga sama orang rumahnya juga katanya kurang, antara pekerja di dalam rumah tidak pernah bersosialisasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut terduga pelaku peledakan di SMA N72 Jakarta sudah diketahui dan merupakan salah satu yang terluka dalam peristiwa itu. Akibat lukanya pelaku saat ini menjalani operasi di rumah sakit, namun mengenai motif masih didalami. Sementara untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan. Anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Untuk saat ini salah satu dari yang saat ini melaksanakan operasi terduga pelaku, dan untuk motif ya saat ini memang sedang kita dalami. Berbagai macam informasi tentunya akan kita kumpulkan supaya menjadi satu informasi yang bulat pada saat nanti diinformasikan lebih awal. Informasi terkini penyelidikan ledakan dan penanganan korban akan disampaikan jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Bondan Wicaksono dari sekitar SMA N72. Dan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Arif Rahman. Kita sapa Zevanya terlebih dahulu. Selamat pagi Zevanya. Zevanya, bagaimana situasi terkini di TKP dan apa yang sedang diselidiki polisi? Selamat pagi Reza, ini memang kalau dari depan SMA Negeri 72 Jakarta penjagaan masih terus dilakukan oleh kelompok dari TNI AL begitu ya, begitu ketat sejak malam hari kemarin hingga pagi hari ini masih terus berjaga. Dan tadi kami juga sempat melihat ada dari Satpol PP setempat ini juga turut datang begitu untuk melakukan penjagaan di depan SMA Negeri 72 Jakarta. Karena kita ketahui kemarin olah TKP ini telah dilakukan oleh tim gabungan dari tim forensik, kemudian Densus, lalu penjinak bom Gegana, Bidokes, yang dimana kabarnya pada hari ini nanti hasilnya akan disampaikan dari olah TKP kemarin. Dan tentu SMA Negeri 72 ini belum bisa dimasuki oleh siapapun, masih clear area karena penyelidikan masih terus berlangsung. Olah TKP masih belum disampaikan hasilnya karena tadi Reza dan juga saudara di depan beberapa penjaga kantin ini meminta untuk masuk begitu ya, untuk mengambil beberapa peralatan mereka karena masih belum sempat terambil akibat pasca insiden kemarin. Nah, sudah aja bersama dengan saya Reza, ini salah satu penjaga kantin, Pak Maman. Selamat pagi ya, Bapak. Selamat pagi. Pak Maman, ini kan Bapak tadi hendak mengambil beberapa peralatannya. Ini mungkin boleh disampaikan waktunya kemarin seperti apa sampai belum sempat membereskan kantin dan pasca ledakan itu? Jadi kan posisinya kan lagi mau sholat Jumat, sedangkan kantin kan mau istirahat kedua, kan segala macam tuh persiapan segala macam, tinggal siap saji anak-anak makan. Nah, cuma langsung Jumat langsung ceramah, udah ceramah itu kan udah tutup ceramah langsung doa kan, udah mau tutup doa langsung itu ledakan kencang banget. Kalau dari pendengaran Bapak berapa kali, Pak? Kalau menurut keterangan Bapak mah, pertama kan di masjid, kencang banget lah. Udah kurang lebih dari 5 menit lebih lah. 5 menit lebih ledak lagi. Nah, kalau tahu posisi kantin sama musola tuh ya, berdekatan atau? Memang cuma satu itu doang di sekat doang. Memang ini bangunan nih. Jadi istilahnya kantin nempel ke musola. Berarti lokasi cukup dekat ya antara kantin dengan musola. Oke. Lalu pasca ledakan apakah semua langsung disuruh keluar begitu Pak untuk steril area karena pada panik keluar kan yang posisi ke kantin kan dikunci, nggak boleh tuh sama itu. Tuh, yang keluar pintu pertama yang keluar langsung, makanya Bapak kan lari belum langsung lari
Nah terus anak-anak kan ratusan, bapak diserbu anak-anak ratusan. Di situ ada pohon mangga kan, bapak udah kehilangan keseimbangan, langsung jatuh, langsung sakit ini. Gitu. Berarti bapak sempat ada terluka karena semua berhamburan. Genturan karena pohon mangga. Gitu. Baik, ini rata-rata anak-anak memang sering banyak yang beli di kantin bapak begitu ya? Kantin ya beli kan. Apakah beberapa korban ini bapak mengenal begitu? Kena banget semuanya kena. Orang sehari-hari makan kan, sebagian kan kantinnya semuanya kan 10. Bapak yang megang kantin keempat dan kelima. Oke, kalau salah satu sosok korban mungkin ada yang bapak kenal, tipenya seperti apa? Kena banget. Orang sering makan anak-anak semuanya. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Maman untuk infonya. Semoga bisa segera masuk ke dalam untuk mengambil beberapa peralatannya ya. Siap, terima kasih demikian Reza. Tentu kita nantikan bersama apa hasil olah TKP yang nanti akan dikabarkan oleh Polda Metro Jaya. Balik ke studio. Baik, terima kasih Zevanya. Selanjutnya saudara kita ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Kita sapa Rahma Piliang dan juru kamera Arif Rahman di sana. Rahma, bisa dijelaskan apa saja luka atau keluhan yang dialami korban? Iya Reza, kalau dari korban-korban ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta ini, luka yang dialami korban ini merupakan luka bakar, luka gores dan juga gangguan pendengaran. Inilah yang disampaikan terakhir oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Lalu dari korban-korban ini tentunya sudah mendapatkan perawatan begitu ya Reza dan juga saudara. Dan kalau di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini kita mendapatkan informasi terkini dari pos polisi yang didirikan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini, total ada 38 orang yang mendapatkan perawatan dan yang sudah dibolehkan pulang itu ada 24 orang, sisanya adalah 14 orang yang masih dilakukan rawat inap. Dan memang informasi terakhir yang kami dapatkan Reza dan juga saudara, dari korban-korban tersebut 2 orang ini menjalani operasi begitu ya, yang diduga salah satunya merupakan terduga pelaku Reza dan juga saudara. Dan untuk korban-korban dari ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta ini dibagi ke 3 rumah sakit, yaitu di salah satunya adalah di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini yang tadi saya sebutkan ada total 38 orang yang ditangani di sini. Selain itu ada di Rumah Sakit Yarsi, di mana ini totalnya ada 15 orang yang ditangani dengan masih dilakukannya 14 orang rawat inap dan 1 orang sudah dibolehkan pulang. Sedangkan untuk rumah sakit ketiga merupakan Rumah Sakit Pertamina Jaya. Ini ada 7 pasien yang ditangani atau 7 korban yang ditangani di rumah sakit tersebut. Rawat inapnya masih ada 1 orang yang dirawat inap dan 6 orangnya sudah dibolehkan pulang. Dan hingga saat ini informasi terakhir yang kami dapatkan dari total 38 orang yang dirawat di yang mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Cempaka Putih ini, totalnya sudah 24 orang yang pulang dan rawat inap masih ada 14 orang. Reza. Ya, rawat inap 14 orang, sejumlah korban yang mengalami luka juga ada yang sudah dipulangkan. Ramai juga jadi pertanyaan saya, ini kan anak-anak SMA di sana. Lalu bagaimana dengan pendampingan psikologi? Apakah sudah diberikan juga? Iya Reza, kalau untuk pendampingan psikologi tentunya akan diberikan begitu ya kepada anak-anak sekolah dari SMA 72 Jakarta ini. Dan kami juga tadi sempat berbicara begitu ya, dari pendamping psikologi yang berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini akan diberikan tentunya pendampingan psikologi kepada korban dan akan ada pendampingan psikologi yang akan dilaksanakan pada hari Senin nanti di SMA 72 Jakarta. Nah, untuk juga bagaimana dengan pendamping psikologi dan juga untuk informasi lebih jelasnya begitu ya, Reza dan juga saudara, dari Polda Metro Jaya di sini juga mendirikan posko begitu, yang dimana nanti akan mengupdate bagaimana informasi-informasi terkait dengan jumlah korban dan bagaimana korban yang sudah dibolehkan pulang dan korban yang masih dirawat ini akan diupdate informasinya di posko yang ada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini. Dan hingga kini tentunya saya sebutkan tadi, Reza dan saudara, sudah ada maksud kami sudah ada 24 orang yang sudah pulang begitu, dan masih ada 14 orang yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini. Reza. Ya Rahma, di sana sudah ada posko. Lalu bagaimana orang tua atau kerabat serta keluarga korban ingin konsultasi atau seperti apa sih prosedurnya dan lokasinya di mana posko itu? Ya, kalau untuk
bagaimana dengan keluarga begitu ya, ingin mendapatkan informasi atau yang berhubungan dengan pasien atau anaknya begitu yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini. Kami sempat bertanya kepada polisi yang berada di posko di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini, menyebutkan bahwa kalau untuk posko sendiri di sini itu hanya memberikan update informasi data terkait dengan korban, tapi kalau keluarga yang ingin menanyakan bagaimana keadaan dari korban atau anak-anaknya itu bisa langsung ke rumah sakit, Reza dan juga saudara. Tapi tentunya kami melihat tadi saya dengan update data begitu ya yang ada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini juga ada dari tim pendampingan psikologi yang nantinya akan memberikan pendampingan psikologi kepada korban ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta, Reza. Baik, terima kasih Rahma Apeliang. Sebelumnya ada Zevanya Situmiang dari SMA 72 Jakarta. Selamat kembali bertugas teman-teman. Dan saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali. Pastikan Anda bersama kami. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Pagi. Saudara, akibat serangan Israel awal Oktober lalu, seorang anak warga Palestina harus menjalani 13 kali operasi. Zainuddin kehilangan kakinya yang harus diamputasi akibat dampak luka yang dialami. Hingga saat ini Zainuddin harus menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Amman, Yordania. Sudah 13 kali operasi dijalani Zainuddin akibat luka yang dialami pada bagian kaki. Kepada Kompas TV, ayah korban bilang keluarganya diserang saat sedang berada di rumah. Saat ini Zainuddin masih menjalani perawatan pasca operasi. احنا كنا في الشجاعية في بيتنا 10 يوم الحرب بالضبط. خلونا نطلع من البيت اللي احنا فيه على منطقة على أساس إنه هي ادعوا إنها منطقة آمنة. المكان اللي احنا رحنا عليه استهدفونا فيه ثاني يوم مباشرة. ثاني يوم ما احنا رحنا عليه تم استهدافه وكلنا تصوبنا، أنا وأولادي وزوجتي كلنا تصوبنا وطلعونا من تحت الركام، يعني الدفاع المدني. فيش يعني هو زين هو وخاله رجليهم معه. Usai sudah saudara Sapa Indonesia Pagi hari ini, Sapa Indonesia Pagi dapat Anda saksikan besok di waktu yang sama. Untuk itu kami berdua pamit, saya Muhammad Syareza. Dan saya Claudia Karla, terima kasih dan sampai jumpa.